Tolong PJ-nya gimana ini? Baru tambah 3 orang. Adib mana Adib? Ya Pak. Iya, temanmu mana? Bisa join Sudah enggak? dikabarkan Pak. Dan sudah Ya. ada beberapa yang di Zoom Pak. Oh ya, ini nanti untuk barcode-nya tidak boleh dikirimkan di grup WA ya. Jadi hanya yang hadir saja yang bisa scan barcode ya. Tolong semuanya jangan mengirimkan barcode di grup WA. Oke, bisa kita mulai? Bisa, Pak. Bisa, Oke. Pak. Baik, saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan melanjutkan ke prosedur penelitian tindakan kelas sebelum kita nanti benar-benar memulai untuk melakukan PTK ya, penelitian tindakan kelas atau Classroom Action Research. Di sini ada prosedur penelitian ya. Prosedur penelitian tindakan kelas. Nah, jadi PTK atau Action Research itu juga termasuk riset penelitian, dia juga termasuk penelitian. Maka dari itu tetap menggunakan metodologi penelitian atau metode penelitian ya. Nah, metode penelitian itu selalu diawali dengan identifikasi masalah. Jadi dalam penelitian apapun itu selalu diawali dengan identifikasi masalah. Metode yang pertama. Nah, bagaimana cara untuk mengidentifikasi masalah? Yang pertama, Anda harus punya instrumen dulu. Instrumen itu harus dibuat dulu, harus dimiliki dulu. Pak, bagaimana apabila tidak membuat? Boleh Anda mengadopsi. Jadi ada beberapa option. Anda bisa mengadopsi, Anda bisa memodifikasi, atau kalau tidak ada yang cocok, Anda bisa membuat. Biasanya untuk penelitian yang membutuhkan instrumen buatan sendiri adalah penelitian pengembangan atau R&D. Ya. R&D itu karena dia memerlukan sesuatu yang baru, memerlukan suatu cetusan yang baru, biasanya dituntut atau membutuhkan pembuatan instrumen baru. Sedangkan Classroom Action Research biasanya sudah banyak yang membuat instrumennya, karena permasalahannya itu bukan permasalahan yang baru lagi. Biasanya dalam Classroom Action Research, penemuan permasalahannya itu bukan permasalahan baru lagi, tetapi permasalahan yang sudah ada, ya, yang sudah pernah ada, ya. Nah, kenapa kok dilakukan? Karena tempatnya berbeda. Karena tempatnya berbeda. Contoh, permasalahan motivasi ketika pembelajaran berlangsung, atau permasalahan konsentrasi siswa ketika pembelajaran berlangsung. Nah, ini kan sudah bukan permasalahan yang baru, bukan sesuatu hal yang baru lagi. Sudah sering ini terjadi permasalahan ini, tetapi tempatnya berbeda. Nah, makanya perlu juga dilakukan identifikasi masalah, tetapi instrumennya tidak perlu buat sendiri. Anda cukup mengadopsi dari mana? Dari penelitian terdahulu yang pernah melakukan PTK dengan variabel yang sama. Variabelnya apa? Konsentrasi belajar. Bisa dimengerti ya? Jadi nanti ini sekalian nanti nyambung ke tugas kita pada pelajaran PTK ini.
tugasnya nanti Anda yang pertama adalah mencari jurnal-jurnal yang ketika Anda melakukan observasi ketemu masalah, kemudian ketika Anda mau mengidentifikasi masalah, carilah jurnal yang relevan dengan temuan masalah pertama yang Anda temukan pada saat observasi tadi. Bisa dimengerti ya? Jadi Anda bisa mengobservasi terlebih dahulu. Observasi itu boleh tidak membawa instrumen terlebih dahulu. Jadi pertama itu observasi boleh tidak membawa instrumen. Terus apa Pak yang digunakan? Ya panca indera Anda. Panca indera, penglihatan, pendengaran, itu. Ya, ada apa Mbak Sari? Nah, jadi ketika Anda observasi menggunakan panca indera menemukan adanya suatu masalah, baru Anda mencari penelitian relevan yang terkait dengan masalah yang Anda temukan tadi. Ya. Loh Pak, kalau masalah yang ditemukan itu banyak Pak. Misalkan masalah yang ditemukan ada 3. Terus mana yang harus diangkat? Nah, mana yang harus diangkat? Anda harus menganalisis permasalahan itu dulu, mana yang urgent, mana yang mendesak untuk diselesaikan terlebih dahulu, mana yang perlu penanganan lebih cepat. Ya. Ibaratnya kalau orang sakit itu, ketika orang itu sakit, ada banyak permasalahan atau ada banyak penyakit, komplikasi begitu ya. Dokter itu harus mengetahui penyakit mana yang paling urgent untuk diobati segera. Ya. Jadi terkadang ketika observasi itu penyakitnya nggak hanya 1, kadang penyakitnya 2, kadang 3, kadang 4 begitu. Jadi itu hal yang wajar yang ditemui di lapangan seperti itu. Jadi permasalahannya nggak hanya 1. Nah terus bagaimana? Ya dahulukan yang mendesak itu, yang mendesak didahulukan. Setelah yang mendesak itu didahulukan, Anda bisa cari jurnal-jurnal relevan. Biasanya sekarang jurnal itu sudah OJS ya, sudah OJS, Open Journal System. Jadi sistem jurnal yang terbuka, bisa diakses kapanpun, pakai laptop siapapun, pakai HP siapapun bisa. Yang penting ada internetnya, ada jaringannya. Nah, cari di jurnal itu, kemudian Anda download. Pak, berapa jurnal? Sebanyak-banyaknya. Berapa penelitian, Pak? Sebanyak-banyaknya. Pokoknya yang relevan. Nah, setelah itu, carilah penelitian itu ada instrumennya enggak? Kalau ada, Anda bisa menggunakannya langsung dengan cara adopsi. Kalau ada, Anda bisa langsung download, ada di lampiran instrumen penelitiannya, Anda bisa download, Anda bisa menggunakannya langsung. Dengan catatan, orang yang menggunakan instrumen secara langsung dengan cara adopsi harus mencantumkan sumbernya. Sumber harus dicantumkan. Pak, kalau saya merubahnya sedikit, Pak, saya rubah beberapa kalimat, beberapa kata. Nah, ketika ada perubahan, ada penyesuaian, itu namanya modifikasi. Ya, ada penyesuaian, ada perubahan, itu namanya modifikasi. Kalau modifikasi bagaimana, Pak? Apakah harus tetap mencantumkan sumbernya? Jawabannya iya, tetap harus mencantumkan sumbernya.
Yang berhak tidak mencantumkan sumber apa, Pak? Ya yang buat sendiri. Yang buat sendiri itu nggak perlu mencantumkan sumber. Ya. Jadi setelah ketemu instrumennya, kemudian Anda bisa melakukan identifikasi permasalahan. Ya. Jadi pertama itu Anda diagnosa, masalahnya ketemu, ada 3, cari satu yang paling mendesak, setelah itu Anda browsing-browsing jurnal atau browsing-browsing penelitian, kemudian cari instrumen yang sama dengan permasalahan itu, Anda download, Anda adopsi. Setelah diadopsi, kemudian lakukan lagi identifikasi masalah pembelajaran menggunakan instrumen yang sudah Anda dapatkan tadi. Jadi Anda kembali lagi ke tempat terjadinya masalah itu. Untuk apa? Untuk mengerucutkan masalahnya. Bisa dimengerti ya? Untuk mengerucutkan permasalahan itu. Jadi supaya datanya itu mendalam. Ketika nanti Anda mau mengobati, supaya pengobatannya tepat. Karena datanya kompleks, datanya lengkap begitu. Nah, proses itu dinamakan studi pendahuluan. Dalam penelitian yang biasa itu namanya proses studi pendahuluan. Tetapi dalam PTK itu masuk dalam identifikasi masalah pembelajaran. Ya. Setelah masalah itu dikerucutkan, setelah data itu didapat menggunakan instrumen, kemudian Anda tabulasi, kemudian Anda analisis. Ya, dianalisis. Setelah dianalisis, lalu dirumuskan permasalahan pembelajaran tersebut. Susunlah beberapa kalimat yang terkait dengan permasalahan pembelajaran tersebut. Berapa rumusan masalah, Pak? Ya tergantung kedalaman masalah itu. Kalau masalah itu sebenarnya cuma satu, tetapi dalam, ya boleh Anda hanya membuat rumusan masalah satu rumusan saja atau satu pertanyaan saja. Kalau ternyata masalah itu banyak, ya Anda harus jabarkan menjadi beberapa rumusan masalah. Gitu. Jadi tergantung keadaan permasalahan tersebut. Tidak harus, Pak, teman saya 3, kok saya cuma 2, ini gimana? Ya jangan lihat temannya, ini kan lihat permasalahanmu sendiri yang didapatkan di kelasmu pada saat studi pendahuluan tadi. Jadi nggak usah tengok kiri, tengok kanan. Jadi lihatlah masalahmu sendiri, masalah yang ada di kelas tersebut. Gitu. Nah, selanjutnya baru merencanakan tindakan. Jadi setelah dirumuskan, setelah dianalisis, kemudian dirumuskan, menjadi jelas masalah itu. Ibaratnya ketika dokter itu mendiagnosa, setelah diagnosa kan dikerucutkan dulu. Setelah diagnosa divalidkan permasalahan itu menggunakan apa? Uji lab. Jadi dokter itu menyuruh pasien coba ke laboratorium, nanti diambil sampelnya, kemudian diuji laboratorium. Nah, setelah keluar uji laboratorium itu, barulah dokter bisa menentukan tindakan apa yang tepat untuk dilakukan. Nah, sama seperti seorang pendidik ketika mau menyelesaikan permasalahan, ketika sudah keluar rumusan masalahnya, ketika sudah keluar uji labnya yang pertama, baru bisa menentukan perencanaan tindakan. Ya, apakah tindakannya ini perlu hanya diuji hanya diberi obat saja, atau perlu tindakan yang lebih
Bisa dimengerti ya. Misalkan diberi obat kalau dalam dunia pendidikan ya menggunakan media pembelajaran, menggunakan sumber belajar, menggunakan fasilitas belajar dan lain sebagainya. Kalau tindakan ya tindakan yang lebih. Contohnya pendekatan seorang guru. Contohnya model pembelajaran yang harus dirubah. Contohnya strategi pembelajaran yang harus dirubah. Itu adalah tindakan dari pendidik. Gitu. Selanjutnya adalah melaksanakan tindakan. Setelah menentukan tindakan itu, lalu dilaksanakanlah tindakan itu. Ya, dilaksanakan tindakan. Kalau diberi media, ya medianya dilaksanakan. Diberikan perubahan strategi, ya perubahan strategi itu harus dilaksanakan oleh guru tersebut. Kemudian setelah dilakukan tindakan, pendidik harus mengobservasi lagi. Ya, mengobservasi lagi. Observasinya menggunakan apa? Menggunakan instrumen tadi yang sudah Anda dapatkan di saat mengerucutkan permasalahan tadi. Jadi instrumen yang sudah Anda adopsi tadi digunakan lagi ketika observasi. Pak, apakah harus digunakan dengan sama persis begitu? Boleh dimodifikasi. Kalau ada perubahan atau Anda rasa kurang sesuai, Anda bisa memodifikasinya. Instrumen observasi itu. Setelah dilakukan observasi, dilakukanlah penilaian. Dilakukan assessment. Apakah sudah ada perubahan atau belum dari kondisi awal tadi? Kalau sudah ada perubahan, sejauh mana berubahnya? Ya. Pak, bagaimana cara mengassessment atau menilainya? Ya, dengan menggunakan instrumen assessment. Dari mana Pak instrumen assessment-nya? Ya, kembali ke tadi, Anda bisa cari dari penelitian relevan. Bisa memodifikasi dari penelitian relevan, dari instrumen yang sudah ada. Pak, kalau tidak ada, saya tidak menemukan. Nah, kalau tidak menemukan, Anda bisa membuat instrumen sendiri. Anda bisa mengembangkan instrumen assessment sendiri. Bisa dimengerti ya? Jadi itu ada 3 cara itu. Nah, setelah dilakukan assessment, lalu harus dianalisis data hasil observasi dan assessment itu, serta interpretasinya. Apakah masih tetap tidak ada perubahan? Apakah sudah ada perubahan? Kalau sudah ada perubahan, perubahannya bagaimana? Apakah sudah signifikan atau belum? Apakah semuanya sudah tuntas atau belum? Bisa dimengerti ya? Kalau tidak ada perubahan, juga harus dianalisis. Kenapa kok tidak ada perubahan? Kenapa kok tidak ada perubahan? Apakah salah diagnosa? Apakah dosisnya kurang? Apakah obatnya kurang tepat? Gitu. Jadi itu harus dianalisis data hasil observasi itu. Kemudian diinterpretasi datanya. Setelah itu melakukan refleksi. Refleksi itu adalah proses evaluasi, apakah ini bisa dilanjutkan atau ganti obat. Apakah obat ini sudah cocok? Oh, ini buktinya sudah ada perubahan walaupun belum signifikan. Sudah ada perubahan. Oke, berarti kalau sudah ada perubahan, layak nggak dilanjutkan? Kalau layak, lanjutkan ke siklus kedua.
Ini sudah ada perubahan tapi belum signifikan. Pak, kalau sudah ada perubahan dan sudah signifikan, bagaimana? Apakah tetap harus dilanjutkan? Kalau penelitian ini tertulis, menurut Dignas harus dilanjutkan ke siklus kedua. Karena minimal menurut Dignas harus 2 siklus. Kenapa? Karena untuk pembanding. Untuk perbandingan. Dan untuk pemantapan. Benar-benar tuntas, benar-benar mantap, selesai permasalahannya, penyakitnya benar-benar hilang. Bisa dimengerti ya? Kalau penelitian ini tidak tertulis, misalkan Anda nanti sudah jadi guru, dan Anda menemukan permasalahan, tetapi ini Anda teliti dan tidak Anda tulis, ya, Anda boleh sudah menganggap ini selesai dengan 1 siklus. Karena tidak perlu ditulis. Paham maksud saya? Ya. Kalau tertulis anjurannya menurut Dignas itu ya harus 2 siklus. Untuk apa? Yaitu tadi untuk pemantapan dan untuk membandingkan. Ya. Serta untuk memastikan apakah perubahan ini benar-benar karena adanya obat itu, karena diberi solusi itu. Jangan-jangan siswanya berubah dengan sendirinya, bukan karena obat tersebut, bukan karena solusi yang diberikan oleh pendidik itu. Seperti itu. Oke. Dari sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjutkan ke penjabaran yang lebih detail? Silakan. Isma, Pak. Ya, silakan. Jadi kan kami harus berarti kami harus ke sekolah, Pak, ya, untuk melakukan observasi secara langsung. Ya, ini yang tanya kok mana ya? Ayu sih bukan. Isna yang mana ya? Ini, Pak. Kok nggak muncul ya? Coba ngomong lagi. Isma, Pak. Sudah. Kenapa yang muncul Hayusin Ajeng Dira? Bukan Isna. Ya sudahlah. Nanti semoga segera muncul di saya. Mungkin ini jaringan saya agak kurang kencang. Oke, apakah harus ke sekolahan, Pak? Jadi begini, untuk penelitian tindakan kelas, namanya judulnya penelitian tindakan kelas. Berarti yang diteliti harus kelas yang pertama. Yang jelas yang diteliti harus kelas. Jangan meneliti yang lainnya. Misalkan penelitian sekolahan begitu, jangan terlalu lebar, terlalu luas. Yang diteliti kelas saja. Nah, kelas ini apakah Anda harus datang ke sekolahan? Jawabannya gimana? Jawabannya gimana? Iya, Pak. Ya, Angelin. Ya, harus datang ke sekolah, Pak. Oke. Kemudian yang lain? Iya, Pak. Ya. Jadi begini. Untuk yang pertama, sebaiknya Anda memang harus datang ke sekolahan. Karena Anda harus mengadakan permohonan lah ya. Permohonan kepada kepala sekolah, kepada guru. Anda harus melakukan permohonan untuk izin observasi, izin penelitian begitu. Nah, sebaiknya Anda melakukan PTK ini di sekolahan yang sudah ada kenalan lah. Anda sudah mengenal sekolahan tersebut. Atau mungkin Anda alumni dari situ.
Sehingga sudah semua guru sudah tahu Anda. Gitu. Nah, kemudian Anda mengajukan permohonan izin itu. Setelah mengajukan permohonan izin, kalau sudah diizinkan, Anda perlu bertanya, pembelajarannya ini sudah uji coba tatap muka atau masih online. Kalau sudah uji coba tatap muka, Anda juga harus izin untuk datang ke sekolah tersebut, boleh enggak? Ikut pembelajaran boleh enggak? Kemudian kalau masih online, Anda juga izin apakah Anda boleh ikut di pembelajaran daring tersebut. Seperti itu. Jadi intinya, yang pertama Anda harus izin ke sekolah tersebut, menemui guru. Kecuali kalau mungkin sekolah yang Anda teliti itu adalah sekolahnya ibu Anda. Jadi ibu Anda jadi guru di situ, atau bapak Anda jadi guru di situ. Anda bisa mengajukan permohonan izin mungkin secara secara lisan begitu kepada orang tua Anda untuk meneliti adanya permasalahan di kelas tersebut yang diampu oleh orang tua Anda. Tapi kalau Anda belum punya kenalan, belum punya saudara yang ada di sekolah, ya itu tadi, sebaiknya Anda langsung datang ke sekolahan untuk bertemu dengan guru pamongnya, kemudian Anda izin. Seperti itu, untuk melakukan penelitian tindakan sekolah, atau kalau di madrasah ya penelitian tindakan madrasah. Ya. Bisa dimengerti ya? Bisa, Pak. Boleh nanya lagi tidak, Pak? Ya boleh. Isna kok nggak muncul-muncul ya dari tadi? Kamu di mana, Mbak? Ini saya cari-cari gambarmu ini. Nggak ada. Ya, silakan, Anda ngomong. Baik, Pak. Jadi kan apakah ada ketentuan sekolahnya, misalnya harus SMA atau nggak apa-apa SD? Soalnya kan kami juga ada yang ikut kegiatan kampus mengajar, Pak. Tapi ngajarnya di SD. Apakah kami boleh di SD tersebut melakukan PTK-nya, Pak? Oke, baik. Nah, ini sudah muncul Mbak Isma Wahyuni. Ya, terima kasih Mbak Isma. Jadi begini, kriteria yang nanti Anda lakukan adalah intinya pada pelajaran sains, ya, pada pelajaran sains, karena jurusan kita adalah jurusan MIPA. Anda boleh melakukan penelitian tindakan kelas ini di SD dengan pelajaran IPA ya. Di SD ada IPA ya. Ya, pelajaran IPA-nya. Boleh di SMP. Boleh di MI, Madrasah Ibtidaiyah. Boleh di Madrasah Sanawiyah. Boleh di Madrasah Aliyah. Boleh di SMA. Boleh di sekolah menengah kejuruan atau SMK. Boleh. Kalau di SMK itu IPA. SD, MI juga IPA. Kalau di SMP dan MTS itu IPA terpadu namanya. Kalau nggak salah itu ya IPA terpadu kalau belum berubah. Iya benar. Dulu kamu IPA terpadu nggak? Waktu SMP? Iya, waktu Pak. MTS? Ya. Iya, Nah Pak. itu. Jadi itulah yang Anda teliti. Yang penting pada skop sains MIPA, ya. Bisa dimengerti ya. Jadi boleh pada jenjang apapun.
Gitu. Nah, penelitian ini harapan saya menjadi bekal skripsi Anda. Jadi ketika Anda nanti mau program skripsi, Anda itu sudah punya tabungan dokumen penelitian, rencana penelitian tindakan kelas. Ya. Jadi Anda boleh mengajukan ulang proposal Anda ke pembimbing Anda. Nah, tergantung nanti disetujui apa tidak. Kalau disetujui, enak, Anda sudah tinggal melanjutkan. Kalau tidak, ya nggak apa-apa. Anda tidak rugi apapun. Anda sudah untung dapat bekal meneliti. Bisa dimengerti ya dari sini. Jadi intinya penelitiannya pada pelajaran IPA. Itu. Oke, silakan. Selain Mbak Isma Wahyuni, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Silakan. Berarti Pak, kita boleh ngambil yang di SD berarti, tapi tetap dalam lingkup sains ya Pak? Iya, boleh di SD dalam lingkup sains. Yang penting sekolah tersebut welcome juga dengan keberadaan Anda. Gurunya welcome ketika Anda ikut meneliti di kelas beliau. Ya. Jadi bagaimana supaya bisa welcome? Ya dari penyampaian Anda. Penyampaiannya harus baik, harus merendah begitulah ya. Jadi harus sopan. Ya. Permohonannya. Jadi permohonannya bisa lisan, bisa bisa resmi. Tergantung guru tersebut mintanya bagaimana sekolahnya. Sekolah itu minta resmi. Kalau resmi ya silahkan mengajukan, nanti akan saya tanda tangani. Kalau boleh lisan saja, itu malah lebih enak. Jadi tergantung sekolah tersebut dan tergantung guru pamong tersebut. Kalau untuk bagi yang ikut program kampus mengajar, saya yakin itu sudah lebih enak, lebih gampang karena Anda sudah masuk di dalamnya. Anda sudah masuk di dalam sistem tersebut. Sehingga Anda bisa melakukan penelitian tersebut, tetapi Anda tetap harus izin guru tersebut. Ya. Tetap harus izin, baik secara lisan maupun tertulis, tergantung bagaimana permintaan dari sekolahan atau dari madrasah. Gitu. Itu Mbak Ani. Ya, Mbak Ani ikut kampus mengajar? Iya Pak, Oh ya, banyak ya yang ikut? lumayan banyak Pak dari biologi. Oh ya, alhamdulillah. Lia Anggi juga ikut ya? Ikut, Pak. Oh ya, alhamdulillah. Adib? Ikut juga Adib ya? Kalau kami enggak, Pak. Oh enggak ya. Berapa orang di kelas 2 kelas ini yang ikut? Ada 10? Lebih, Pak. 20-an, Pak. Wah, 20-an banyak ya. Bagus. Oke. Kita lanjutkan ya. Jadi yang pertama adalah identifikasi masalah pembelajaran. Nah, mengapa diperlukan identifikasi? Karena untuk mengetahui permasalahan. Nah, permasalahannya itu seperti apa? Permasalahannya itu ketika ada kesenjangan. Ada kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Kenyataannya tidak sesuai dengan harapan. Kenyataan itu apa? Ya tergantung permasalahannya apa. Misalkan pada nilai. Kalau berarti nilainya tidak sesuai dengan nilai KKM. KKM itu kan harapan. Di atas KKM itu adalah harapan.
Berarti kalau tidak sesuai, misalkan nilainya di bawah harapan, di bawah KKM, berarti terjadi gap. Gap itu adalah kesenjangan, ya, selisih antara kenyataan dengan harapan. Ya. Kemudian tidak seperti harapan, ataupun hasilnya tidak memuaskan. Nah, ini adalah ada contoh adanya permasalahan. Ada kesenjangan, tidak seperti harapan, hasil tidak memuaskan. Maksudnya tidak seperti harapan bagaimana? Contoh Anda mengharapkan pembelajaran, proses pembelajaran yang siswanya itu tenang, fokus, mendengarkan, tidak melamun. Nah, itu adalah harapan. Tetapi kenyataannya siswanya itu ngobrol dengan temannya. Karena ini pembelajaran di SMA ya, khususnya di SMA itu sudah tatap muka tetapi masih uji coba. Jadi pelajarannya cuma 2 jam saja. Setiap harinya 2 jam saja. Dan itu pun gantian. Minggu ini kelas A yang masuk nomor absen 1 sampai nomor absen 15. Minggu depan nomor absen 16 sampai dengan 29. Minggu ketiga 30 sampai dengan 40 begitu. Nah, karena sudah masuk perdana, kangen dengan temannya, banyak cerita yang mau diungkapkan, banyak curhat yang mau diutarakan. Nah, ini akhirnya ngobrol. Nah, ini akhirnya menjadi tidak seperti harapan. Yang harusnya jaga jarak, nggak boleh berdekatan, nggak boleh ngobrol terlalu dekat, ini ngobrol terlalu dekat sampai pindah kursi dan lain sebagainya. Nah, ini tidak sesuai harapan. Ini juga perlu diteliti. Jadi tidak hanya nilai saja, tetapi afektif juga bisa diteliti. Jadi kadang mahasiswa atau peneliti pemula itu fokusnya pada nilai. Yang diteliti itu kesenjangan nilai saja. Kesenjangan tentang afektif, psikomotor, dan spiritual terkadang tidak dibahas. Tidak pernah dijadikan penelitian. Ya. Sebenarnya ini perlu dijadikan penelitian. Ya. Berikutnya, merasakan adanya masalah. Ya. Jadi pertama yang dilakukan ketika observasi, ketika identifikasi masalah, Anda merasakan adanya masalah. Misalkan Anda ketika datang ke kelas pertama, Anda belum bawa instrumen, berarti alat ukur Anda adalah panca indera. Nah, alat ukur panca indera ini ya berarti tambah indera ke-6, yaitu perasaan hati. Dengan cara merasakan, wah ini kok kayak nggak ideal begitu pembelajarannya. Nah, itu berarti Anda merasakan adanya masalah. Apakah pembelajaran itu sudah ideal atau belum? Kalau Anda merasakan belum ideal, yaitu masalahnya. Ya. Jadi pertama Anda sudah menemukan masalah. Tetapi belum punya data. Nah, selanjutnya nanti masalah nyata yang dihadapi dalam pembelajaran sehari-hari ini harus dikerucutkan menggunakan instrumen. Nah, instrumennya dari mana? Yang tadi sudah saya jelaskan. Dari penelitian relevan terdahulu. Yang sebelumnya. Maksudnya terdahulu ya tahun-tahun sebelumnya. Jangan sampai tahun
56, penelitian tahun 56 diambil lagi, diadopsi ya, terlalu lama lah ya. Cari penelitian yang agak-agak baru gitu, 2020, 2019, 2018, 2017. Paling tidak minimal maksimal 10 tahun terakhir lah. Itu bisa diadopsi. Nah, masalah ini bisa timbul dari mahasiswa, bisa dari dosennya sendiri, atau dari gurunya sendiri. Tidak harus melulu dari mahasiswanya. Ya. Nah, biasanya yang diamati adalah mahasiswa tersebut. Kenapa? Karena yang dijadikan tujuan pembelajaran adalah mahasiswa atau peserta didik. Ketika gurunya melakukan kesalahan dalam pembelajaran, yang terdampak siapa? Yang terdampak adalah peserta didiknya. Tetap yang ditingkatkan, yang dirubah, ya tetap harus peserta didik. Hasil akhirnya adalah perubahan pada peserta didik. Nah, sarana yang digunakan untuk merubah bisa dari dosennya sendiri, dari pendidik. Contoh dari pendidik, maksudnya pendidik melakukan kesalahan itu tidak orangnya loh ya. Bisa juga buku yang dipilih untuk pembelajaran itu kurang cocok, kurang lengkap. Ada yang lebih lengkap lagi. Atau mungkin gambar-gambar yang ada pada buku tersebut itu enggak jelas. Misalkan mata pelajaran sel, materi sel begitu ya. Mata pelajaran biologi, materi sel. Gambar-gambar selnya itu ngeblur, tidak jelas, tidak berwarna. Nah, itu juga bisa menjadi penyebab terjadinya masalah pada peserta didik. Peserta didik tidak paham. Karena apa ya? Harus diselidiki. Nah, disinilah cara menyelidikinya dengan menggunakan instrumen yang sudah ada itu tadi. Nah, selanjutnya dilakukan refleksi awal. Setelah masalah nyata yang dihadapi dalam pembelajaran sehari-hari ini ketemu, dari mana? Dari siswa atau dari guru, baru dilakukan refleksi. Nah, setelah dilakukan refleksi, Anda bisa merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang membantu. Apakah kompetensi awal mahasiswa untuk mengikuti pembelajaran itu cukup memadai? Apakah proses pembelajaran yang dilakukan sudah cukup efektif? Apakah sarana dan prasarana pembelajaran cukup memadai? Apakah memperoleh hasil pembelajaran itu cukup tinggi? Apakah hasil pembelajaran itu cukup berkualitas? Apakah ada unsur inovatif dalam pelaksanaan pembelajaran atau monoton? Bagaimana melaksanaan pembelajaran dengan strategi inovatif tertentu? Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa membantu dalam mengerucutkan permasalahan. Ya. Setelah itu dilakukan identifikasi masalah. Tulis semua hal terkait dengan pembelajaran yang memerlukan perbaikan. Ya. Jadi tulis semua masalah-masalah yang Anda dapatkan di kelas. Kemudian Anda bisa memilah dan mengklasifikasikan masalah tersebut. Ini termasuk masalah yang urgent atau yang bisa diselesaikan beberapa hari setelah ini, alias tidak urgent, tidak mendesak gitu. Kemudian
urutkan masalah sesuai dengan tingkat urgensinya, tingkat ini mendesak apa tidak, diurutkan. Setelah itu, secara kolaboratif menetapkan masalah yang akan diselesaikan melalui kaji tidak kelas. Tentukan satu masalah saja. Nah, syarat masalah ini, syarat masalah yang diangkat dalam penelitian, masalah itu harus faktual. Harus terjadi pada saat itu. Jangan terjadi pada masa lampau. Pada masa lampau itu maksudnya seminggu yang lalu itu terjadi masalah seperti ini, itu sudah nggak faktual. Atau ketika Anda datang ke sekolahan, kemudian diceritani oleh guru. Sebulan yang lalu itu terjadi permasalahan seperti ini. Nah, itu sudah nggak faktual. Masalah faktual bagaimana masalah yang benar-benar terjadi dalam pembelajaran di kelas tersebut dalam waktu pada saat itu, ya. Pada saat Anda masuk ke kelas tersebut ada masalah itu. Kemudian yang kedua, masalah tersebut harus dapat dicari dan diidentifikasi jalan keluarnya. Dengan apa? Ini saya tambahin sendiri, dengan jalan ilmiah. Kalau dia bisa diselesaikan tetapi tidak dengan jalan ilmiah, itu yang repot. Soalnya ini penelitian tindakan kelas, action research, juga memerlukan metode ilmiah. Makanya masalahnya harus ilmiah. Kalau masalahnya nggak ilmiah, nggak bisa. Contoh masalah yang nggak ilmiah apa? Masalah yang nggak ilmiah apa? Ada yang bisa bantu? Media, Pak. Media itu nggak ilmiah. Masalah yang tidak ilmiah apa? Menurut Hani, media. Ada lagi mungkin yang mau turun saran? Siswanya lapar, Pak. Ya, itu bukan ya, bagus sekali Mbak Angelin. Jadi itu termasuk permasalahan yang itu masalah, sebenarnya itu masalah yang krusial, tetapi itu tidak perlu diteliti. Nah, jadi itu permasalahan yang benar-benar menjadi masalah, tetapi tidak ilmiah. Istilahnya tidak perlu dilakukan PTK. Karena jalan keluarnya itu tidak perlu menggunakan PTK. Jalan keluarnya suruh aja makan, udah selesai. Atau dikasih uang 10.000, 20.000, suruh makan di kantin. Kasih waktu setengah jam atau 15 menit. Udah selesai. Terus apa lagi? Apalagi masalah yang tidak perlu dilakukan PTK. Sebenarnya itu masalah, tetapi nggak perlu dilakukan PTK. Apa? Contohnya apa? Contohnya, misalkan ada gangguan makhluk halus, gitu. Nah, siswanya kesurupan begitu. Itu kan nggak ilmiah itu. Nggak perlu diselesaikan dengan PTK. Kasih aja garam. Udah selesai. Atau kasih minyak kayu putih. Atau disuruh di bawah pohon, suruh ngirup oksigen sekuat tenaga.
atau belikan tabung oksigen itu. Nah, biasanya dia itu kekurangan oksigen. Ya, atau indera perasanya mulai hilang, makanya kasih garam itu. Ya, atau dikasih sesuatu yang nggak enak, yang pahit. Nah, kasih jamu itu. Biasanya langsung sadar, langsung sembuh. Jadi itu adalah permasalahan-permasalahan yang jalan keluarnya itu nggak perlu metode ilmiah. Ya. Bisa dimengerti ya. Jadi ini adalah masalah-masalah yang bisa diidentifikasi dan ada alternatif pemecahan tindakannya. Kalau nggak ada alternatifnya ya susah. Kemudian masalah yang memiliki nilai strategis bagi peningkatan atau perbaikan proses dan hasil pembelajaran. Jadi masalah yang memiliki nilai strategis bagi peningkatan atau perbaikan proses pembelajaran. Jadi masalah itu nanti ketika diselesaikan akan berdampak pada perbaikan proses pembelajaran dan perbaikan hasil pembelajaran. Itu yang diutamakan. Yang tidak terlalu berdampak pada proses dan hasil pembelajaran, ya mungkin di nomor 2 kan. Di nomor 2 kan dulu. Atau di nomor 3 kan dulu. Jadi diutamakan yang berdampak pada perbaikan hasil pembelajaran. Berikutnya, masalah yang dipilih itu nanti harus ada alternatif tindakan. Kalau sudah nggak ada tindakan solusinya, susah. Misalkan terjadi permasalahan di kelas, kurangnya konsentrasi siswa diakibatkan karena teman satu kelas tersebut ada yang positif COVID-19. Nah itu nggak ada alternatif tindakannya, alternatif solusinya ya bagi teman yang positif itu mungkin perlu disarankan untuk isolasi mandiri terlebih dahulu. Jadi jangan masuk di sekolah dulu, kemudian disemprot disinfektan sekolahnya. Itu ya. Jadi tolong masalah itu juga harus dipilih. Ini nanti kira-kira bisa diselesaikan nggak? Kalau nggak bisa diselesaikan atau penyelesaian masalahnya itu tidak ilmiah, ya jangan dipilih. Paham ya? Dari sini ada yang mau ditanyakan? Selanjutnya, apakah masalah itu teridentifikasi dengan jelas? Apakah ada bukti empirik yang mendukung masalah pembelajaran baik dari sisi proses dan hasil? Apakah ada bukti empirik yang memperlihatkan keberhasilan tindakan serupa yang pernah dilakukan sebelumnya? Ini harus ditanyakan setelah permasalahan itu ketemu. Bagaimana kesiapan peneliti dalam melaksanakan tindakan yang telah dipilih? Ini semua harus diperhatikan dalam proses identifikasi masalah. Yang pertama, apakah masalah itu sudah teridentifikasi dengan jelas? Maksudnya teridentifikasi dengan jelas itu bukan hanya praduga saja. Bukan hanya Anda menduga, oh kira-kira masalahnya ini. Nggak boleh seperti itu, nggak boleh kira-kira. Harus jelas, masalah itu harus jelas, datanya harus jelas. Misalkan ada siswa yang motivasinya kurang. Berapa siswa yang motivasinya kurang? Berapa siswa laki-laki, berapa perempuan? Ya, motivasi yang seperti apa yang Anda
nyatakan kurang. Jangan hanya motivasi. Motivasi itu masih umum. Contoh, kefokusan dalam mendengarkan. Itu juga motivasi. Tidak adanya yang menjawab ketika ditanya oleh guru itu juga permasalahan motivasi loh. Misalkan saya bertanya, silahkan ada yang mau bertanya. Nah, semuanya diam. Berarti ini juga termasuk ada permasalahan motivasi. Atau saya beri pertanyaan. Gimana, Mbak? Pak, saya Yes. mau izin bertanya. Ya, Itu silakan. bagaimana Pak kalau misalnya menghadapi ada murid yang saling bertengkar gitu Pak di tengah-tengah pembelajaran. Terus atau tiba-tiba muridnya ini ngambek gitu Pak, nggak mau belajar di kelas itu Pak. Oke. Baik, Mbak Hani ini mengajukan pertanyaan. Bagaimana Pak kalau nanti di kelas kami menemukan permasalahan murid itu ngambek. Ngambek itu apa? Ngambul. Ngambul itu apa? Ya, dia menjadi tidak semangat begitu ya, atau bad mood begitu, menjadi bad mood. Ya, kira-kira siapa yang mau jawab? Ada yang mau jawab? Atau mungkin di sini ada yang punya pengalaman, punya kepribadian ngambulan, mungkin bisa sharing kenapa kok Anda ngambul. Ada yang moodnya mudah berubah sekali, gampang sekali berubah karena ada masalah sepele begitu. Misalkan mau berangkat, kemudian kakinya nginjak nasi, satu butir nasi begitu, terus langsung bad mood. Ada nggak yang kayak gitu? Mungkin bisa sharing, silakan. Atau tidak punya pengalaman, Pak, saya tidak punya pengalaman pada diri saya, tetapi saya punya cetusan kira-kira solusinya bisa seperti ini, solusi ini bisa digunakan untuk mengatasi siswa yang bad mood atau kemudian apa bahasa kerennya sekarang apa? Kalau dulu bad mood, kemudian seperti itu. Kalau sekarang apa namanya? Bete, Pak. Gitu ya. Oke. Ada lagi? Ya, silakan. Siapa yang punya gagasan? Bagaimana solusinya? Saya, Pak, izin menjawab. Ya, silakan, Mbak Lia. Ya, Saya tadi yakin kan Mbak saudara Lia ini tidak pernah kemudian ini. Moodnya selalu bagus terus ini. Karena selalu senyum-senyum. Oke, silakan. jadi ya Pak. Jadi tadi Hanidio bertanya bagaimana cara menyikapi jika di dalam kelas itu ada siswa yang bertengkar, kemudian moodnya langsung otomatis buruk gitu. Nah, kalau pendapat dari saya, Pak, mungkin waktu dari pas pembelajaran, kan itu pasti waktu pembelajaran ada siswa yang bertengkar di dalam kelas, pasti suasananya jadi lebih panas, lebih buat siswanya tuh memang gak semangat gitu untuk belajar. Apalagi kalau misalnya di dalam kelas tersebut langsung pas materinya memang susah. Jadi menurut saya itu kita lakukan pendinginan atau refleksi atau intermezzo dulu Pak di dalam kelas tersebut, entah permainan yang sekitar 5-10 menit yang bisa menciptakan lagi gairah atau membangkitkan semangat dari siswa tersebut. Nah, baru kita mulai lagi pembelajarannya, Pak. Gitu, Pak. Sekian, Pak. Terima kasih, Pak.
Baik, terima kasih banyak Mbak Anggi atas jawabannya, bagus sekali. Jadi jawaban Mbak Anggi tadi dilakukan intermezzo, ya, dilakukan kegiatan-kegiatan yang mengalihkan perhatian supaya siswa yang bad mood tadi, siswa yang kemudian tadi teralihkan moodnya menjadi bagus, gitu. Oke, bagus sekali tadi jawaban dari Mbak Anggi. Mungkin ada lagi yang mau menambahkan jawaban atau punya gagasan lain? Silakan. Mungkin Saudari Nadia, Wulan Mayalita, Nailul, Lala, Meli, Nur Halimah, Dwi Febri, Tania Hulfa, Nur Fitri, Irna Sitanggang, Ayusin. Silakan. Kalau mau menambahkan, Meli Hartati, Rania Hulfa. Ya, silakan. Isma, Pak. Ya, Mbak Isma lagi. Ya, bagus. Jadi, kalau menurut saya biasanya siswa yang ngambek itu mungkin kalau misalnya kita ngajar itu siswa SD yang sifatnya itu mudah ngambek, harus dibujuk dulu, itu kan siswa SD biasanya. Tapi kalau misalnya yang kita hadapi adalah siswa SMA atau siswa SMP, mereka sudah mulai mengerti menempatkan diri mereka bagaimana. Jadi kalau siswa SD yang kita hadapi itu mungkin bisa kita bujuk terlebih dahulu. Kalau misalnya yang kita hadapi adalah SMP atau SMA, biasanya mungkin tandanya mereka kurang mood itu dari motivasi belajar mereka yang kurang dalam pembelajaran, atau misalnya mereka diam aja selama pembelajaran. Mungkin bisa kita kasih sama seperti Lia, intermezzo, atau misalnya media pembelajarannya yang kita buat lebih menarik. Begitu, Pak. Oke, bagus sekali atas masukannya dan jawaban dari Mbak Isma Wahyuni ya. Jadi menurut Mbak Isma, peserta didik yang kemudian itu adalah peserta didik yang dari kategori usia di bawah ya, istilahnya usia SD begitu ya. Tetapi kalau udah SMP, SMA itu mungkin sudah nggak kemudian ya, sudah jarang yang kemudian. Tetapi ada pula yang seperti itu. Kemungkinan nanti Anda bisa menemukan akan bertemu dengan orang-orang yang kemudian walaupun dia sudah dewasa, walaupun dia sudah SMP, SMA begitu. Ya, ini yang mengangguk-angguk ini pasti karena sudah pernah bertemu ini ya, sudah dewasa tetapi masih kemudian. Nah, jadi begini, moody atau mood perasaan begitu ya, itu adalah sesuatu yang wajar, manusiawi. Nah, dan dipunyai oleh semua orang. Mood itu dimiliki oleh semua orang. Nah, semua orang bisa moodnya menjadi baik, bisa moodnya menjadi tidak baik. Nah, setiap manusia juga dibekali akal. Nah, akal di sini salah satunya juga berfungsi dalam hal manajemen perasaan, memanage perasaan. Atau kalau dalam ilmiah itu, dalam bahasa spiritual itu manajemen qalbu, manajemen hati, manajemen perasaan. Nah, yang menjadi permasalahan adalah orang yang mudah sekali atau tiba-tiba berubah mood
yang sangat mudah berubah mood itu adalah orang yang punya masalah yang besar dalam dirinya sendiri. Nah, masalah itu tergantung pada dirinya sendiri, mau segera diselesaikan, apa tetap dipelihara. Ya, permasalahan mudiannya itu mau dia selesaikan, apa tetap dia pelihara sampai nanti dewasa. Kalau tetap dia pelihara, ya nanti tetap seperti itu. Dan ketika kemudian ya nggak enak ya dirinya sendiri. Kalau orang lain, kalau temannya, misalkan orangnya ini kemudian ketika bad mood, mungkin temannya menyingkir gitu saja sudah nggak merasakan. Tapi yang paling merasakan adalah dirinya sendiri. Perasaannya jadi nggak enak terus begitu. Semakin dipikirkan semakin nggak enak terus. Nah itu terjadi karena manajemen kolbunya tidak baik. Manajemen kolbunya kurang bagus. Makanya terjadi kemudian mudah ngambek, mudah ngambul. Itu karena terjadi seperti itu karena manajemennya kurang bagus. Manajemen kolbunya diri sendiri itu. Nah, bagaimana cara dia menyelesaikannya? Ya, harus merubah manajemen dirinya. Ketika ada sesuatu mood yang merubah moodnya dia, suatu kejadian yang merubah moodnya dia menjadi tidak baik, dia harus memanajemen sendiri, melakukan manajemen sendiri. Bagaimana caranya? Dia kan punya akal. Semua orang punya akal. Pikirkan hal-hal yang menyenangkan. Jangan terus dipikir yang itu, yang tidak menyenangkan terus dipikir. Semakin terus dipikir hal yang tidak menyenangkan itu, ya moodnya semakin tidak bagus. Tetapi ketika dengan cepat dilupakan, sudah cepat dilupakan, cepat dialihkan perhatiannya, maka dia juga akan berangsur-angsur moodnya akan menjadi lebih baik. Tergantung bagaimana kecepatannya dia dalam merubah pikirannya. Ketika pikirannya dengan cepat dirubah menjadi pikiran yang baik, moodnya pun juga akan cepat berubah menjadi baik. Jadi sebenarnya ini adalah permasalahan pribadi, masalah dirinya sendiri dalam memanajemen kolbunya, memanajemen perasaannya dia sendiri. Ya. Nah, orang yang seperti ini harus sering-sering mengingat Tuhannya, mengingat Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmat yang ada, yang ketika dia mensyukuri nikmat yang ada, dia akan memikirkan hal-hal yang menyenangkan. Akan sering memikirkan hal-hal yang menyenangkan. Orang yang sering memikirkan hal yang menyenangkan itu ditandai dengan dia sering senyum. Dia sering senyum. Penampilannya itu, wajahnya itu enggak murung terus begitu. Tetapi sering senyum. Seperti Mbak Lia Anggi, Angelin, Sinaga, ini kan murah senyum. Isma, dan semua teman-teman di sini ini juga murah senyum lah. Ya, jadi itu adalah tanda bahwa ya. Silakan. Ada yang ngomong tadi? Tidak ada. Itu bahwa adanya tanda bahwa dia positive thinking. Positive thinking. Nah, jadi kemudian itu juga bisa diatasi dengan dia selalu positive thinking. Orang yang positive thinking itu tidak gampang berubah moodnya. Terus pertanyaan dari Hanidio, bagaimana Pak cara
merubah keadaan di kelas ketika ada peserta didik yang kemudian. Peserta didik ya, bukan gurunya ya. Kalau gurunya yang kemudian, wah ini yang repot. Yang merubah siapa ini? Tiba-tiba masuk kelas marah-marah. Nah itu sepertinya perlu diberi saran, Pak, Bu, silahkan pulang saja dan minum obatnya. Nah, kayaknya guru tersebut sedang sakit, ya, sedang sakit. Karena tiba-tiba masuk kelas marah-marah. Nah, semoga Anda tidak pernah menjumpai macam guru atau dosen yang seperti ini. Kayaknya di Unja nggak ada yang seperti ini. Ya. Jadi seorang guru, seorang pendidik, seorang dosen, seorang mentor, pekerjaannya adalah berbicara di depan banyak orang, di depan pendidik, di depan di depan peserta didik, ya. Maka manajemen qalbunya, manajemen perasaannya harus baik, harus luar biasa kebal, ya, harus menjadi Superman, Superwoman, Wonder Woman. Anda nanti pasti akan merasakan ketika nanti jadi guru, mau masuk kelas, tiba-tiba ada permasalahan. Permasalahan di jalan, permasalahan di sekolahan, di tempat kerja, permasalahan di rumah tangga, dan lain sebagainya. Pesan saya, jangan sampai dibawa di kelas, jangan sampai diperlihatkan di depan peserta didiknya bahwa Anda itu punya masalah. Jangan dipamerkan kalau Anda itu punya masalah. Anda bukan selebritis yang jual aib. Ya, Anda bukan selebritis yang mengumbar permasalahan kerja, permasalahan di tempat kerja, di rumah tangga, dan lain sebagainya. Jadi, tetap saja Anda harus bisa memanajemen bagaimana caranya supaya Anda berada di depan kelas dalam keadaan fresh, dalam keadaan tersenyum, dalam keadaan yang gembira. Nah, keadaan seorang pendidik yang gembira ini akan membawa atmosfer yang baik di kelas, membawa suasana belajar yang menyenangkan. Nggak perlu capek-capek memilih strategi pembelajaran yang top nomor 1. Nggak perlu capek-capek mencari media pembelajaran yang berteknologi tinggi untuk menarik perhatian siswa. Cukup manajemen qalbu Anda ini bisa untuk memanajemen kelas Anda supaya kelas Anda itu menjadi hidup, supaya kelas Anda ini menjadi menarik. Ya caranya itu tadi, manajemen perasaan. Kalau Anda perasaannya baik, pasti akan menjadi baik. Ada nggak host di televisi, MC di televisi yang nggak bisa senyum, yang murung, yang ketika ada permasalahan di rumah tangganya dia menjadi host di TV terus ngambul? Nggak ada kan seperti itu. Jadi ibaratnya Anda itu host di depan kelas. Jadi ketika Anda itu baik, ketika Anda gembira, Anda akan membawa atmosfer yang baik sehingga peserta didik Anda moodnya juga baik. Ketika ada pertanyaan dari Mbak Hani bahwa ada anak yang bertengkar, nah ini kita flashback, berarti ini kontrol di kelasnya kurang atau pembelajarannya teacher center sehingga student, murid, peserta didik nggak punya kegiatan. Ketika nggak punya kegiatan, jadi bosan.
ketika bosan dia ngobrol dengan temannya, bercandain temannya, godain temannya, ngusilin temannya, akhirnya ini menjadi bibit-bibit kemarahan temannya yang sensitif. Sehingga jadi bertengkar. Nah, ketika bertengkar, siswa tersebut kemudian, maka ini yang perlu dirubah suasana pembelajarannya. Yaitu tadi sudah benar jawaban Mbak Lia dan siapa tadi? Isma ya yang jawab. Isma itu sudah benar. Jadi diberi intermezzo, diberi sesuatu pengalihan topik, pengalihan pemikiran begitu, supaya siswa yang ngambul tadi sudah tidak lagi ngambul begitu. Gitu. Jadi diberi intermezzo dan diberi kegiatan yang menyenangkan, ya. Atau mungkin dipanggil ke depan kelas, kemudian diberi pertanyaan, atau diminta teman yang lain untuk mengulangi apa yang telah disampaikan oleh gurunya. Ya, itu termasuk pengalihan perhatian supaya anak tersebut tidak lagi bad mood, tidak lagi ngambul gitu. Oke, itu tadi jawaban dari pertanyaan Hani Dio. Kemudian apakah itu bisa diangkat menjadi PTK? Permasalahan bad mood itu tadi. Nah, sekarang ganti saya tanya. Apakah itu bisa menjadi tema PTK? Silakan, siapa yang mau jawab? Tidak, Pak. Ya, Mbak Lia menjawab tidak. Oke, kita tampung dulu. Ada yang lain? Tidak, Pak, karena dia lebih ke satu orang siswa kan, Pak. Jadi nggak usah, Pak. Oke, baik. Terima kasih Mbak Angelin jawabannya. Kita tampung dulu. Ada lagi yang jawab lain? Yang lain? Yang jawab sama tetapi alasannya berbeda, boleh mengungkapkan. Yang jawab berbeda juga boleh. Ya, siapa tadi yang jawab? Isma, Pak. Kalau Diulangi. menurut saya tidak, Iya, karena Isma. itu bukan permasalahan yang bersifat ilmiah, Pak. Oke. Baik, jadi kemudian menurut Mbak Isma itu bukan termasuk permasalahan yang bersifat ilmiah, jadi tidak perlu diselesaikan dengan cara ilmiah. Ya kan? Begitu ya intinya. Jadi tidak perlu diangkat menjadi penelitian tindakan kelas. Ada lagi yang lain? Silakan. Yang laki-laki ini nyaris tak terdengar ini, seperti Mitsubishi Panther, suaranya nyaris tak terdengar. Ayo, mana suaranya yang laki-laki? Irfan Arya ini lagi di mana? Kerinci ya, Mu? Background-nya aja, Pak. Oh, background-nya. Nggak apa-apa, di Kerinci pun juga boleh. Ini katanya FK pada yang kena apa positif. Ada beberapa tendik dan dosen yang kena, sehingga kampusnya ditutup beberapa hari. Silakan, Adib. Ya, kok tenang sekali ini Adib. Ya, silakan Mas. Puasa. Alhamdulillah masih kuat puasanya, Pak. Oh iya, masih kuat puasanya, alhamdulillah. Minum es teh yang banyak Mas, biar kuat puasanya.
Enggak bercanda, Pak. Ya. Silakan, Adib. Ada pendapat atau sama pendapatnya? Ayo yang lain. Sudah nggak ada? Oke. Kalau tidak ada, kembali ke tadi, ya. Kembali ke ini. Saya share screen lagi. Kembali ke ini. Mengurutkan masalah sesuai dengan tingkat urgensinya. Jadi apakah ini urgent untuk diselesaikan atau tidak? Yang pertama. Kemudian dipilah. Dipilah lalu dipilih mana yang paling urgent. Ya. Kemudian benar sekali tadi permasalahan bad mood peserta didik, kemudian siswa ngambul itu bukan termasuk permasalahan ilmiah yang urgent untuk diselesaikan karena itu adalah masalah perorangan, masalah individual, bukan masalah classroom. Ya. Yang bisa diangkat, yang perlu diutamakan untuk diselesaikan dalam classroom action research adalah permasalahan-permasalahan kelas yang bersifat classroom, bersifat umum di kelas itu. Terutama permasalahan yang disebabkan adanya kesalahan pemilihan buku ajar, kesalahan pemilihan model pembelajaran, kesalahan dalam pemilihan media pembelajaran. Itu yang paling urgent. Ya, itu yang perlu diselesaikan secara mendesak begitu. Oke, dari sini yuk, ada yang mau ditanyakan? Lewat. Itu ya. Jadi permasalahan itu merupakan permasalahan psikologis dan bersifat individual, bukan bersifat classroom. Itu ya. Ya. Jadi untuk mengidentifikasi apakah ada bukti empiriknya. Nah, ini bukti empirik ini juga sulit untuk siswa yang ngambul. Datanya apa? Data ngambul. Nah, kan nggak ada. Susah ya mencetuskan data ngambul, kengambulan anak, nah, tingkat bad mood anak. Nah, itu susah. Kemudian masalahnya juga tidak bisa dijelaskan dengan sejelas-jelasnya. Susah juga, perlu wawancara mendalam terhadap anak tersebut. Kenapa kok suka ngambulan? Kemudian apakah ada bukti empirik yang memperlihatkan keberhasilan tindakan serupa yang pernah dilakukan sebelumnya? Ini perlu menyusun atau mencari penelitian-penelitian relevan sebelumnya, 10 tahun terakhir. Baik di repository, digital library, maupun di OJS, Open Journal System. Nah, itu perlu dicari penelitian relevan. Kemudian bagaimana kesiapan peneliti melaksanakan tindakan yang telah dipilih? Siap nggak Anda melakukan penelitian itu? Kira-kira Anda yakin bisa menyelesaikan permasalahan itu apa enggak? Intinya peneliti sendiri harus yakin ketika menemukan permasalahan, yakin untuk bisa menyelesaikan masalah itu. Jadi ketika menemukan masalah, jangan sampai tidak yakin. Terus coba-cobalah dibuat PTK, nggak boleh. Tetapi harus yakin. Diyakinkan dulu, Anda bisa menyelesaikan masalah itu. Dengan cara apa meyakinkannya? Dengan cara mencari bukti empirik tentang keberhasilan
tindakan yang sudah dilakukan dalam penelitian sebelumnya. Oh, penelitian sebelumnya si A ini sudah pernah menyelesaikan masalah ini dengan solusi A. Si B sudah pernah menyelesaikan masalah ini dengan solusi B. Si C sudah pernah melakukan penelitian untuk menyelesaikan masalah ini dengan solusi C dan semuanya berhasil. Nah, Anda dari modal itu tadi didukung dari penelitian relevan, Anda harus sudah siap bisa menyelesaikan masalah tersebut. Selanjutnya, analisis dan rumusan masalah, merumuskan permasalahan. Rumusan masalah harus spesifik, harus jelas, dan harus berpola operasional. Ya, kalimatnya harus jelas, tidak boleh ambigu, dan harus spesifik mengerucut, nggak boleh banyak variabel dijadikan satu kalimat. Jadi satu variabel, satu kalimat. Dan kalimatnya kalimat operasional, kalimat kerja. Kemudian analisis dan rumusan masalah ini harus memperhatikan aspek substansi. Aspek substansi adalah bobot manfaat dari tindakan yang dipilih. Kira-kira tindakannya ini adalah yang mempunyai bobot utama atau bobot yang kedua. Ibaratnya kalau milih obat, ya dipilihkan yang KW1, yang kualitas utama, kualitas pertama. Ya, jangan ada obat KW1, tetapi Anda berikan yang KW3. Ya, jadi harus dipilihkan tindakan yang dipilih ini yang paling baik. Kemudian aspek orisinalitas. Apakah tindakan yang dipilih merupakan hal baru atau belum pernah dilakukan oleh orang lain? Ya. Jadi kalau bisa ya jangan sama persis. Anda pengkaji penelitian relevan, dapat masalah yang sama kan, Anda sudah menemukan, kemudian si A tersebut menggunakan obat A, kemudian Anda duplikasi persis pakai obat A, karena permasalahannya sama pakai obat A. Ya, kalau bisa ya jangan disamakan persis. Ya. Cari yang lain yang kira-kira belum pernah diterapkan. Ya. Tetapi yang didukung oleh kajian yang relevan, penelitian relevan, dan kajian teori yang tepat. Berikutnya aspek formulasi. Ini dirumuskan dengan kalimat tanya, tidak bermakna ganda, spesifik dan eksplisit, apa permasalahannya, dan tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi ini harus dirumuskan dengan tepat menggunakan kalimat tanya untuk rumusan masalahnya. Berikutnya adalah aspek teknis, yaitu kemampuan peneliti untuk melaksanakan inovasi tersebut, atau kemampuan guru untuk melaksanakan penelitian tersebut. Yang lebih spesifiknya, rumusan masalah harus jelas, tidak boleh ambigu. Rumusan masalah harus dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya. Bagaimanakah? Dan seterusnya. Dan ada kalimat tanyanya. Rumusan masalah menunjukkan hubungan antara permasalahan dan tindakannya. Rumusan masalah hendaknya dapat diuji secara empirik. Rumusan masalah menunjukkan secara jelas subjek dan atau lokasi pengembangan. Ya. Kemudian rumusan masalah menunjukkan secara jelas tindakan yang diimplementasikan.
Jadi itu tadi keterangan lebih spesifik mengenai rumusan masalah. Ini adalah contohnya. Bagaimana meningkatkan prestasi belajar mahasiswa semester 4 ya. FIP di Universitas PGRI Madiun. Universitas PGRI Madiun itu tempat saya kerja dulu. Saya ngajar sebelum di Universitas Jambi, saya itu dosen di Universitas PGRI Madiun. Ya, makanya rumusan masalahnya itu ini, nanti akan saya rubah jadi UNJA, Universitas Jambi. Ya, jadi bagaimana meningkatkan prestasi belajar mahasiswa semester 4, program pasca sarjana bahasa. Ya. Terus bagaimana mengatasi kesulitan belajar mahasiswa melalui, nah ini harus juga diungkapkan ciri khas PTK dalam rumusan masalah PTK itu permasalahannya ditulis, solusinya juga ditulis. Ya. Masalahnya ini kan prestasi belajar, solusinya model pembelajaran berbasis masalah. Kemudian rumusan masalah yang kedua, permasalahannya adalah kesulitan belajar mahasiswa. Solusinya adalah bimbingan kelompok belajar. Rumusan masalah yang ketiga, bagaimanakah meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam praktek PPL dengan strategi pembelajaran yang berorientasi pada proses. Ini adalah suatu contoh rumusan-rumusan masalah. Nah, judulnya bagaimana? Judulnya tinggal ganti. Kalau sudah ketemu rumusan masalahnya, sudah dirumuskan, baru buat judulnya. Nah, ini yang banyakkan mahasiswa keliru. Buat judul dulu, kemudian baru masalahnya dicari. Nah, nanti masalahnya dicocok-cocokin dengan judul. Nah, itu sudah nggak benar itu. Jadi, yang benar adalah identifikasi masalah dulu, masalahnya dicari dulu, masalah utama yang mana, yang urgent mana, tentukan satu masalah, kemudian diidentifikasi, analisis, setelah itu dirumuskan masalahnya seperti ini, menjadi rumusan masalah, baru dirumuskan tujuan penelitian, setelah itu baru dituliskan judul. Jadi judul itu baru bisa ditulis setelah dapat rumusan masalah. Paham dari sini? Oke, paham. Semuanya paham ya? Jadi ini ciri khas PTK. Permasalahannya ditulis, solusinya juga ditulis. Nah, kalau rumusan masalahnya seperti ini, judulnya bagaimana, Pak? Judulnya adalah upaya peningkatan prestasi belajar mahasiswa semester 4 melalui model pembelajaran berbasis masalah. Pak, saya nggak suka judulnya. Kayaknya kok jadul judulnya. Oke, berarti diganti. Diganti bagaimana? Contohnya begini. Model pembelajaran berbasis masalah sebagai solusi peningkatan prestasi belajar atau sebagai solusi permasalahan prestasi belajar. Titik 2, studi studi kasus atau studi penelitian pada mahasiswa pendidikan biologi semester 4 FKIP Universitas Jambi. Judulnya seperti itu. Bisa dimengerti ya? Atau Anda punya judul lain? Pak, saya mau browsing-browsing dulu untuk cari inspirasi judul yang kekinian. Ya silahkan. Judul itu nggak harus seperti itu, nggak harus dipatok, harus begini, begitu, nggak.
Judul itu juga mengikuti perkembangan zaman, mengikuti perkembangan kemajuan pemikiran pembaca. Pembacanya semakin cerdas, ya judulnya akan semakin bervariasi. Kalau di line news, saya kan punya line itu ya. Tiap hari itu dikirimi berita. Tiap hari 6 berita begitu. Berita yang terpopuler. Biasanya judulnya itu yang mengundang rasa penasaran. Jadi kayak dipotong-potong gitu loh judulnya. Ya. Contoh, ini judul yang terbaru. 71% relawan vaksin Nusantara alami kejadian tidak diinginkan. Ya. Jadi vaksin Nusantara ini kan sudah ada uji cobanya. Ada 28 orang kalau nggak salah. 28 orang yang disuntik vaksin Nusantara. Nah, terus diberitakan di situ kejadian itu. Nah, itu kan mengundang hal-hal yang rasa penasaran. Contohnya seperti ini, heboh pulau baru muncul di NTT. Nah, itu kan mengundang rasa penasaran. Ternyata pulau itu muncul karena adanya siklon Seroja. Ya. Terus kadang judulnya itu juga dibuat pertanyaan. Contoh ini, tapi ini ya sebenarnya saya nggak suka sih berita-berita yang seperti ini, tetapi nggak tahu, biasanya diberitakan. Anak pertama lahir. Artis titik-titik, apakah tetap akan melakukan tes DNA? Nah, ini kan pertanyaan yang jadi adanya gosip-gosip begitu, itu malah dijual belikan sekarang. Jadi adanya gosip, adanya berita yang tidak baik, adanya aib, itu malah justru dijual belikan. Itu ini sudah masuk dalam tanda-tanda kerusakan bumi dari segi moral, ya. Ketika sudah mengumbar aib untuk menghasilkan uang, nah itu sudah ada tanda-tanda kerusakan gitu. Oke, kembali ke tadi ya. Jadi judul itu bisa dimodifikasi sendiri sesuai dengan perkembangan zaman dan sesuai dengan tren masa kini. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Karena sudah banyak yang menguap, saya perhatikan sudah banyak yang mulai sayu matanya, karena ini puasa hari ketiga bagi yang menjalankan, sepertinya sudah mulai merasakan kalau melihat sunlight itu kayak seger gitu ya. Sunlight dicampur air dikasih es, itu kayaknya seger sekali. Padahal sunlight. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau ada saya tunggu, silahkan. Tolong sekretaris untuk mencatat semua yang bertanya tadi. Yang bertanyanya 2 kali ya dicatat 2 kali, yang bertanyanya 3 kali ya dicatat 3 kali, yang menjawabnya 3 kali ya dicatat 3 kali. Jangan cuma sekali saja. Siapa sekretarisnya? Anggun ya? Bukan? Bukan ya? Siapa sekretarisnya? Kemarin siapa? Saya lupa lagi. Ya, saya itu siapa? Regbi Wulan, Pak. Oh ya, Wulan. Ya, sama satunya kelasnya Adib. Febiola, Pak. Febiola.
Oh ya, mana Febiola ini? Febiola. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Tolong dicatat ya, Mbak Febiola. Sama Mbak Wulan ya. Silakan, saya beri kesempatan. Yang mencatat juga harus bertanya juga ya. Silakan, yang mencatat mau bertanya. Tidak ada? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan untuk perkuliahan hari ini. Nanti minggu depan kita langsung masuk ke siklus PTK dan sekaligus minggu depan buat instrumen ya, buat instrumen. Jadi minggu ini Anda sudah harus masuk ke kelas, sudah harus mulai menemui guru, ya. Kalau ada kakak kelasnya atau tetangganya yang jadi guru IPA, guru biologi malah enak. Nimbrung aja ke saudaranya atau ke tetangganya. Boleh nggak saya neliti di kelasnya? Kalau boleh, pembelajarannya secara apa? Offline atau online? Kalau online, ya boleh nggak masuk ke grup WA-nya di kelas tersebut? Satu kelas saja. Yang kira-kira ada masalah, yang kira-kira sedang ada masalah. Ya. Nanti setelah Anda dimasukkan di grup tersebut, lalu Anda observasi menggunakan indera Anda. Ya, diamati, dirasakan, ini ada masalah nggak? Kira-kira idealnya bagaimana? Kalau ada masalah, idealnya bagaimana? Kemudian dicarikan penelitian-penelitian relevan. Nah, minggu depan, setelah saya terangkan, Anda saya minta untuk menunjukkan masalahnya. Ya, hasil observasi pertama, masalahnya apa? Kemudian, jurnal-jurnal yang sudah Anda download yang sinkron dengan masalah yang Anda temukan. Baik jurnal, baik repositori, baik digital library, Anda bukain semua, atau perpusnas, ya, Anda buka semua. Setelah itu, minggu depan akan saya tanyai, nanti ditunjukkan, lalu kita analisis bersama. Anda boleh bertanya sepuasnya, kalau menemuin permasalahan seperti ini, kemudian ada penelitian relevan seperti ini, saya cocoknya pakai solusi apa, Pak? Analisisnya bagaimana, Pak? Nah, itu yang akan kita bahas minggu depan. Setelah saya jelaskan siklus semua tahapan PTK. Oke, ada yang mau ditanyakan sekali lagi? Kalau tidak ada, saya isi barcode dulu. Sebentar, saya tadi belum isi barcode, isi akad.
Ini kelas apa ini? Rek apa ini? Yang hari Selasa rek apa? Rek B, Pak. Hari Selasa rek B ya. Silakan di-scan untuk rek B. Silakan. Kelas rek B. Waduh ini ditekan, kunci tekan. Waduh ini ditekan. Kunci tekan. Saya tekan cinta wajahnya. Wis. Untuk dulu. Untuk sel. Bisa? Sudah? Kalau nggak bisa di screenshot dulu. Kalau nggak bisa di screenshot dulu. Atau di foto. Sudah? Oke. Yang besok itu rek A ya? Sekarang rek B sama rek C, Pak. Oh, rek C ya? Oke. Silakan di foto. Karena ini baru bisa di scan besok. Sudah? Sudah ya? Silakan di screenshot aja atau di foto. Sudah, saya tutup ini.
Baik, terima kasih untuk kehadirannya dalam perkuliahan PTK hari ini. Saya cukupkan, mohon maaf kalau ada kekeliruan. Terima kasih banyak saya ucapkan untuk semua mahasiswa, khususnya Irfan, Arya, dan Aditya, dan umumnya untuk semuanya yang telah hadir di sini. Tolong barcode-nya jangan dikirimkan ke kelas lain ya. Maaf ke teman yang lain. Jangan dikirimkan ke teman yang lain. Baik, terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Izin live.